Baik, saudara, kali ini kami hadir dalam Serambi Topik. Seperti biasa, kita akan sedikit membahas informasi-informasi penting di Harian Serambi Indonesia hari ini setelah berbagai informasi terkumpul di meja redaksi bersama Sekretaris Redaksi Harian Serambi Indonesia, Bung Bukhari M. Ali. Bersama saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bung Bukhari. Waalaikumsalam, Bung Dosi. Terima kasih pagi-pagi sudah hadir di Kompas TV hari ini. Ada banyak informasi hari ini terkait dengan penembakan beberapa waktu lalu di PD juga. Ini masih terus sangat diperbincangkan. Hari ini menjadi headline sepertinya. Apa dan bagaimana kemudian informasi ini kita hadirkan? Informasi terbaru apa dari penembakan posko ini kemudian kita hadirkan, Bung? Iya, ini kan janji polisi sebetulnya kepada publik. Siapa sebetulnya yang menjadi dalang pelaku dari penembakan posko Abu Syik saat pilkada dulu. Ya, kemarin Kapolres PD Ali Hadafi memberikan konferensi pers mengatakan bahwa pelakunya bayaran. Penembak bayaran ya, Bu? Penembak bayaran, tetapi dia tidak merinci siapa di belakangnya yang menyuruh. Tetapi ini kan menjadi terungkap ini menjadi satu informasi yang sangat berharga untuk yang sebelumnya publik ingin mengetahui ada apa sebetulnya di balik ini, kepentingan apa. Ya, mudah-mudahan dengan disampaikan ini dengan terungkapnya pelaku, jadi tanda tanya besar dari masyarakat sudah terjawab, saya kira itu. Ini juga jadi tanda tanya besar ya, karena memang pasca pilkada beberapa waktu yang lalu, alhamdulillah aman, dan sampai kemudian terjadi penembakan di PD ini juga mengagetkan kita semua. Betul, ya, betul. Bukhari. Dengan informasi ini tentunya juga bagi dunia politik di Aceh, keamanan di Aceh juga sangat berpengaruh, begitu, Bung? Iya, sangat berpengaruh, karena kan dulu kan menduga-duga siapa yang pelakunya, berarti ini sudah diketahui. Nanti bagaimana prosesnya, ya kita juga berharap ini sampai ke pengadilan tentunya, tidak hanya berhenti di situ, karena ini kan mengganggu sekali. Kalau Kapolda sendiri dulu mengatakan ini mega khianat, dia menyebut dulu pada awal kasus ini terjadi, dan marah besar, di mana kondisi Aceh saat itu sangat kondusif, tiba-tiba dikejutkan dengan penembakan juga ya, betul. Seperti itu, sampai kemudian masyarakat tetap masih penasaran, jika pun benar ini adalah penembak bayaran, siapa otak di balik penembakan ini juga harus terungkap, gitu, Bung, ya. Betul. Selain itu juga informasi kemarin juga yang sangat miris kita, kesedihan dirasakan oleh masyarakat Aceh juga ketika masyarakat keluarga kita di Kota Fajar, Aceh Selatan, kebakaran, menjadi korban kebakaran seperti itu, dan hari ini juga Harian Serambi Indonesia menghadirkan informasi itu. Dan bagaimana informasi ini dihadirkan, Bu? Follow up dari itu memang terjadi kebakaran yang menghanguskan 76 ruko yang sangat besar, saya kira, di mana 197 pengungsi, kemudian kerugian harta benda sampai puluhan miliar. Nah, ini tentu pemerintah Aceh Selatan khususnya memberikan perhatian yang khusus ke sana. Ini apalagi kan sebentar lagi juga akan Ramadan, di mana mereka juga harus ada tempat tinggal dan sebagainya, sehingga bisa beribadah. Tapi pada kondisi sekarang lagi dicari tempat tinggal darurat bagi mereka, karena jumlahnya besar, mungkin saya belum tentu bisa tertampung di keluarganya masing-masing. Jadi harus dicari misalkan seperti bara atau apa saja yang bisa menampung mereka. Saya kira ada 76 seperti yang disebutkan tadi, 76 bangunan ya, Bung, dan kemudian juga membuat ratusan orang mengungsi sampai saat sekarang ini. Sudahkah kita dapatkan informasi juga bagaimana komitmen pemerintah Aceh, selain pemerintah Aceh Selatan juga memberikan bantuan mengingat Ramadan yang sudah semakin dekat bagi mereka, Bung? Iya, bantuan tentu saya seru mengalir, terutama dari Badan Penanggulangan Bencana, baik dari tingkat 2 maupun dari provinsi juga akan memberikan bantuan pangan tentunya. Itu yang paling dibutuhkan saat ini. Tapi setelah itu kan yang jauh lebih besar lagi, seperti saya sebutkan tadi, di mana mereka harus tinggal dengan kondisi ini, yang mungkin yang secepatnya dicari jalan keluar oleh pemerintah kabupaten dan juga provinsi, Bung Dosi. Oke, selain informasi lokal yang cukup hangat hari ini, ya seperti yang kita sampaikan tadi menjadi headline di Harian Serambi Indonesia, di halaman depan juga tetap masih hangat juga terkait dengan pilkada di Jakarta yang sudah selesai, alhamdulillah.
apa namanya kemudian yang kita lihat dan kemudian kita hadirkan bagi masyarakat Aceh Pilkada Jakarta ini sendiri, Bung? Iya, kita apa namanya salah satunya masyarakat Aceh yang ada di Jakarta. Iya. Kampung masyarakat Aceh itu memenangkan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Berkomitmen ya waktu itu. Iya, berkomitmen. Artinya dukungan yang diberikan pada saat pilkada ternyata terbukti. Dan masyarakat Aceh pun mendukung itu. Saya kira kalau misalkan di tempat itu, di TPS itu Anies kalah, saya kira masyarakat Aceh akan kecewa. Kekecewaannya tidak hanya di Jakarta tapi sampai ke Aceh juga. Betul, karena ini kan dianggap ini kan perwakilan masyarakat Aceh yang ada di Jakarta kan. Karena kita tahu selama pilkada itu masing-masing daerah itu punya dukungan sendiri-sendiri. Karena memang masing-masing kan ada berbagai suku di Indonesia ini ada di Jakarta. Jadi mininya Indonesia itu Jakarta gitu. Betul. Jadi betul-betul miniaturnya Indonesia itu di Jakarta. Jadi sehingga dianggap siapapun yang memenangkan gubernur DKI itu menuju RI 1 juga akan ada hubungannya. Ada harapan seperti itu, ada harapan seperti itu ya. Tapi kalau Anda lihat memang ini kan sudah selesai Jakarta, alhamdulillah quick count, walaupun memang kita masih menunggu hasil resmi dari KPU nantinya, tapi sudah terlihat kemenangan yang diraih oleh Anies dan Sandi ini sendiri. Anda lihat mengapa kemudian atmosfer yang terjadi di Jakarta kemudian juga dirasakan oleh masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan di ujung paling barat, Banda Aceh atau Aceh secara keseluruhan, Bung? Iya, karena ini kan banyak hal termasuk sentimen agama juga masuk ke sana yang begitu mudah menyentuh perasaan orang. Termasuk masyarakat Aceh. Masyarakat Aceh. Jadi ketika bersinggungan dengan akidah, saya kira ini kan persoalannya tidak lagi individu ke individu, ini udah masalahnya melebar. Karenanya ya kita sepakat dengan statement dari Yusuf Kalla bahwa dianggap ini sudah selesai lah. Ini harapan masyarakat pun sudah terpenuhi. Untuk ke depan ya mari sama-sama ya membangun Jakarta, kira-kira begitu. Membangun Indonesia juga. Jadi kita di sini pun tidak perlu lagi memobilisasi massa sampai ke Jakarta seperti hari itu. Menarik sekali ini. Terima kasih Bung Bukhari atas bincang-bincangnya, dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Serambi Topik. Jangan lupa baca harian Serambi Indonesia dan kunjungi kami juga di www.serambinews.com. Saya Rusi Alfian, kembali ke studio.